Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah An-Nisa ayat yang ke-37. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Yaitu orang-orang yang bakhil dan juga menyuruh manusia untuk bakhil dan menyembunyikan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, dan Allah SWT mempersiapkan bagi orang-orang kafir azab yang hina. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ayat sebelumnya yaitu ayat yang ke-36, di dalam ayat tersebut Allah SWT menyebutkan perintah agar kita menyembah Allah SWT, menjaga hak Allah, kemudian untuk berbuat baik ya kepada kedua orang tua, karib kerabat ya, termasuk menginfakkan harta di jalan Allah SWT kepada karib kerabat, orang tua, kemudian tetangga dan ibnu sabil dan seterusnya. Kemudian Allah SWT mengakhiri ayat tersebut dengan mengatakan Allah SWT tidak menyukai orang yang angkuh lagi sombong. Kemudian dalam ayat yang ke-37 ini Allah SWT menjelaskan bagaimana sifat orang yang angkuh tersebut, orang yang sombong tersebut. Allah katakan alladzina yabkhulun, yaitu orang-orang yang bakhil terhadap harta mereka. Mereka tidak mau menginfakkan, mengeluarkan harta mereka untuk berbuat baik ya, kepada orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, ya, tetangga, musafir dan yang lainnya. Maka ini menunjukkan atau salah satu sifat orang yang sombong atau angkuh, di mana mereka bakhil, yaitu menahan harta. Bakhil yaitu menahan harta, tidak mau memberikan harta, menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT. Nabi SAW mengatakan iyyakum wasyuh, yaitu jauhi oleh kalian asyuh, yaitu sifat bakhil. Allah SWT mengatakan dalam ayat wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terpelihara dari sifat bakhil, maka Allah SWT maka dia termasuk orang yang beruntung. Maka sifat bakhil ini adalah sifat yang tercela. Dan ini menunjukkan sifat orang yang angkuh dan sombong. Kenapa? Karena mereka mengira bahwasanya harta itu milik mereka. Lupa bahwasanya harta itu titipan dari Allah SWT yang Allah berikan kepada dia. Maka tidak layak dia menahan hartanya untuk bantu orang yang membutuhkan.
Apalagi orang yang paling dekat, orang tua, karib kerabat. Ini mestinya dibantu. Tapi orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, mereka tidak mau membantu. Mereka bakhil, menahan harta mereka, sehingga tidak peduli kepada baik itu karib kerabatnya, kepada manusia secara umum. Kemudian juga mereka, kata Allah SWT, wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan mereka menyuruh manusia untuk bakhil. Ya, di samping mereka bakhil memang tidak mau berinfak, bersedekah, membantu orang yang membutuhkan, juga mereka menyuruh orang lain untuk bakhil. Menyuruh orang lain agar meniru sifat mereka, yaitu menahan harta, tidak mau membantu orang yang membutuhkan. Kemudian kata Allah SWT, wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Kemudian mereka menyembunyikan apa yang sudah Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Padahal Allah SWT mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan atas nikmat Allah, karunia Allah terhadapmu, maka ceritakan, sebutkan. Begitu juga Nabi SAW mengatakan, innallaha idza an'ama ni'matan ala abdin ahabba ayyadhhara atharuhu alaihi. Bahwasanya Allah SWT mencintai, menyukai ketika Allah SWT memberikan nikmat kepada seorang hamba, maka Allah SWT menyukai hamba tersebut memperlihatkan athar atau menampakkan nikmat tersebut sebagai tanda syukur kepada Allah SWT. Orang yang bakhil, dan ini sifat yang paling buruk, tidak hanya dia bakhil kepada diri orang lain, yaitu tidak membantu orang lain, tapi juga saking bakhilnya adalah bakhil kepada diri sendiri. Mereka menyembunyikan apa yang Allah berikan kepada mereka. Mungkin Allah SWT berikan kepada dia kelebihan harta, tapi ya penampilan dia seolah-olah tidak punya harta. Maka sampai pada dirinya sendiri pun dia bakhil. Maka ini adalah sifat yang tercela. Dan ini sifat yang Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berlindung dari sifat tersebut. Di antara zikir pagi petang kita diajarkan untuk berlindung dari sifat bakhil. Maka ini adalah sifat yang tercela. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya orang-orang yang bakhil, mereka tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Mereka kufur terhadap nikmat Allah SWT. Di satu sisi mereka menganggap bahwasanya harta itu milik mereka, kemudian mereka tidak mau membantu. Di sisi yang lain juga mereka tidak mau menginfakkan, memberikan, baik itu kepada orang lain termasuk pada dirinya sendiri, tidak dia belanjakan. Maka ini adalah sifat yang sangat tercela, sifat bakhil. Kemudian di akhir ayat Allah katakan, wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Dan Allah siapkan bagi orang-orang yang kafir azab yang menghinakan. Maka orang yang bakhil ini minimal dia jatuh pada kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat Allah SWT, sehingga dengan nikmat yang seharusnya dia bersyukur, dan syukur itu tandanya adalah dengan menginfakkan harta, membelanjakan harta sesuai dengan apa yang Allah suruh atau di jalan yang Allah perintahkan. Baik itu membantu orang tua, karib kerabat, tetangga, orang miskin, anak yatim yang membutuhkan. Maka seorang ketika dia diberikan rezeki, dia infakkan di jalan Allah, itu tanda dia bersyukur. Itu tanda bersyukur kepada Allah SWT. Tapi orang-orang yang bakhil tidak. Dia menahan hartanya.
Tidak dia infakkan, tidak dibelanjakan, apalagi membelanjakannya di jalan Allah SWT. Kemudian ayat selanjutnya Allah katakan, ayat yang ke-38, walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wa man yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Allah SWT menyebutkan, dan orang-orang yang mereka menginfakkan harta mereka, membelanjakan harta mereka ria'an nas, yaitu karena ria kepada manusia, wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, dan mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina, dan siapa saja yang dia menjadi teman syaitan atau syaitan menjadi temannya, maka sungguh syaitan itu adalah seburuk-buruk teman. Maka di sini atau ayat ini mengingatkan kita untuk ketika kita berinfak, membelanjakan harta kita, untuk menjaga niat agar kita berinfak itu didasari karena keikhlasan kepada Allah SWT. Karena Allah katakan, orang-orang yang menginfakkan hartanya, dia belanjakan hartanya, tapi karena ria. Kalau ayat sebelumnya menceritakan sifat orang yang bakhil, yang dia menahan hartanya, tidak dia keluarkan sedikit pun. Maka di ayat yang ke-38 ada orang-orang yang mereka berinfak, membelanjakan hartanya di jalan Allah, membantu orang miskin, anak yatim, tetangganya. Tetapi ketika dia berinfak, dia melandasi atau motivasinya adalah ria. Apa itu ria? Kata ro'a, yuroi artinya memperlihatkan, asal kata dari ria. Dia berinfak memperlihatkan supaya dia dipuji. Itu maksud dari ria. Dia menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya, membantu orang lain yang membutuhkan, diperlihatkan, tapi dengan tujuan dipuji. Ada juga yang memperlihatkan dengan tujuan motivasi, ini boleh. Tapi yang tidak boleh adalah seorang memperlihatkan dia berinfak, membantu orang dengan tujuan dia dipuji. Ini yang dimaksud dengan ria, dan ini adalah amalan yang tertolak. Allah SWT menyebutkan dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka anisyirki faman asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku, kata Allah SWT, tidak butuh kepada sekutu. Siapa yang beramal apapun amalannya karena aku dan sekutu, maka aku tinggalkan amalan dia dan sekutunya. Maka Allah SWT tidak ingin kita beramal kecuali karena Allah. Maka seorang yang dia beramal karena ingin dipuji oleh manusia, ini salah satu sifat ria. Dipuji, ingin dipuji oleh manusia, maka amalan itu ditolak. Tidak bermanfaat bagi dia. Dan ini adalah salah satu sifat orang munafik yang diceritakan oleh Allah SWT, bahwasanya orang munafik yura'unan nas, mereka ria kepada manusia, memperlihatkan amalannya kepada manusia. Maka ini adalah penyakit yang lebih berbahaya lagi dari penyakit sebelumnya. Sebelumnya penyakitnya adalah bakhil, ayat yang ke-37. Sekarang dia berinfak tapi dengan ria. Ini lebih berbahaya penyakitnya, ria. Makanya Nabi SAW mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirku as-saghir atau al-khafi. Yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik yang terselubung, yang kecil, yang tersembunyi, yaitu ar-riya, kata Nabi SAW. Maka syirik kecil, ar-riya ini dikatakan oleh Nabi syirik kecil, dan ini berbahaya. Maka hendaknya kita benar-benar menjaga amalan kita, amalan kita agar tidak
jatuh kepada penyakit riya. Karena ketika riya, amalan itu ditolak oleh Allah SWT. Dan bahkan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya itu termasuk syirik kecil, dan itu yang ditakutkan oleh Nabi SAW kepada kita. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah SWT dari penyakit riya, dari penyakit syirik, baik itu syirik jali, syirik yang besar yang jelas, ataupun syirik khafi yang terselubung, yang tersembunyi, yaitu riya. Dan tentunya kita diperintahkan oleh Allah SWT. Allah katakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Yaitu tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan mukhlis, dengan ikhlas. Maka kita beribadah kepada Allah SWT, apapun ibadah kita, seluruh ibadah kita, baik sholat, puasa, membantu orang dan sebagainya, itu harus ikhlas kepada Allah SWT. Kalau ada riya, maka ini amalan kita tertolak. Terutama di zaman kita sekarang, potensi untuk melakukan riya sangat besar. Peluang untuk melakukan riya itu sangat besar. Kesempatan untuk melakukan riya terbuka lebar. Semua sekarang bisa diupload, dibaca, dilihat oleh ribuan orang. Maka ini sangat berbahaya. Maka kita berlindung kepada Allah SWT dari penyakit riya. Allah katakan, dan orang-orang yang mereka berinfak, menginfakkan harta mereka belanjakan harta mereka di jalan Allah, tapi karena riya. Kemudian wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, dan mereka tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman kepada hari akhir. Orang-orang yang riya ini menunjukkan mereka tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Karena dia tidak yakin bahwasanya Allah SWT akan membalas. Tidak yakin bahwasanya Allah SWT melihat. Bukankah ketika kita berinfak, membantu orang, atau kita beribadah apapun, sholat dan sebagainya, tidak perlu kita expose, kita perlihatkan kepada orang, Allah lihat. Makanya Nabi menyebutkan salah satu sifat orang yang akan mendapatkan naungan Allah SWT di mahsyar, dikala ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT, yaitu salah satunya adalah orang yang berinfak dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Artinya dia menyembunyikan infaknya, atau menyembunyikan sedekahnya, menyembunyikan amalannya. Dan kita bisa lihat bagaimana para ulama terdahulu, mereka itu lebih suka untuk menyembunyikan amalannya, apapun itu, baik sholatnya, baik puasanya, ataupun dia wiridnya, baca Al-Quran, termasuk juga berinfak, membantu orang, dia sembunyikan, tidak dia perlihatkan. Dan ini menunjukkan dia yakin akan Allah SWT, bahwasanya walaupun dia sembunyikan, Allah lihat. Dan dia juga yakin bahwa akan adanya hari akhir, bahwasanya akan ada balasan dari Allah SWT di hari akhir. Orang yang riya tidak yakin kepada Allah, kemudian juga tidak yakin kepada hari akhir. Maka ini penyakit yang berbahaya. Dia memperlihatkan amalan kepada orang lain dengan tujuan dipuji dan sebagainya. Kemudian Allah katakan, wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Dan siapa saja yang dia menjadikan syaitan sebagai temannya, atau syaitan itu teman dia, maka syaitan itu adalah seburuk-buruk teman. Makanya seorang kalau dilihat tentunya bagaimana agamanya, dilihat temannya. Na'udzubillah, kalau seandainya temannya syaitan, maka tentu syaitan adalah seburuk-buruk teman. Karena syaitan harusnya bukan dijadikan teman, tapi dijadikan musuh. Karena Allah katakan, inna syaitana lakum kana lakum aduwwan mubina. Syaitan adalah musuh yang nyata bagi Anda. Maka kalau ada orang yang menjadikan syaitan temannya, ini adalah orang yang merugi. Dan teman seburuk-buruk adalah syaitan, karena dia menggelincirkan manusia kepada neraka Allah SWT, mengajak manusia kepada keburukan. Kemudian ayat selanjutnya Allah katakan, wa madza alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah
wa kana Allahu bihim alima. Dan kenapa mereka, atau apa yang membuat mereka itu berat, apa yang membuat mereka itu berat bagi mereka, apa halangan bagi mereka kalau seandainya mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian mereka menginfakkan harta, sebagian harta yang Allah berikan kepada mereka. Sungguhnya Allah SWT mengetahui apa yang mereka lakukan. Allah SWT Maha mengetahui. Maka ayat ini mengingatkan kita bahwasanya kenapa mereka tidak beriman kepada Allah. Kenapa mereka tidak beriman kepada Allah? Apa yang membuat, apa yang menghalangi mereka? Apa yang memberatkan bagi mereka? Kenapa tidak beriman kepada Allah? Pada Allah SWT yang menciptakan, yang memberikan rezeki dan seterusnya. Dan juga tidak beriman kepada hari akhir yang Allah sudah berikan kabar dalam kitabnya. Kemudian menginfakkan hartanya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, salah satu sifat mereka adalah mereka infakkan hartanya di jalan Allah SWT. Sebab mereka yakin bahwasanya harta itu milik Allah. Sedangkan harta yang dia pegang sekarang adalah titipan Allah SWT, bukan punya dia secara hakiki, tidak, tetapi yang punya adalah Allah SWT. Kemudian juga Allah SWT yang memberikan dia rezeki, kemudian Allah SWT menyuruh dia untuk berinfak, kemudian Allah berikan balasan atas infaknya. Maka orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia menginfakkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah SWT karena dia yakin harta itu bukan milik dia, itu titipan dari Allah. Kemudian juga harta itu, harta yang sebenarnya adalah sebagaimana yang Nabi katakan, yang kita infakkan di jalan Allah. Kemudian juga harta itu ketika diinfakkan akan diberikan ganjaran oleh Allah SWT di hari kiamat. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang beriman, dia adalah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT. Maka salah satu sifat orang yang beriman, bisa kita lihat banyak dalam Quran ayat-ayat yang menyebutkan, adalah salah satu sifat orang yang beriman adalah mereka menginfakkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah SWT. Tidak berat bagi mereka untuk berinfak, tidak berat bagi mereka untuk bersedekah, membantu yang membutuhkan, apalagi karib kerabatnya, orang tuanya, saudaranya. Tidak berat bagi mereka. Kenapa? Karena mereka yakin bahwasanya Allah SWT akan mengganti, akan membalasi nanti di akhirat. Allah katakan, atau Allah tutup ayat ini dengan mengatakan wa kana Allahu bihim alima, dan Allah SWT Maha mengetahui, alim ya terhadap apa yang mereka lakukan. Walaupun seorang misalnya berinfak dengan dia sembunyikan, artinya dia tidak perlihatkan kepada manusia, Allah SWT alim. Walaupun manusia enggak tahu, orang yang dekat dengan dia pun enggak tahu, tapi Allah SWT Maha tahu, alim atas segala sesuatu. Maka seorang yang beriman, dia mengetahui akan sifat Allah ini. Makanya orang yang beriman, dia hanya mencari ridho Allah SWT, mengharap pahala dari Allah, karena yakin bahwasanya apa yang dia infakkan pasti diganti oleh Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, kata Allah. Apa yang kalian infakkan maka akan diganti oleh Allah SWT. Maka harta kita yang sebenarnya, kata Nabi, yaitu apa yang kita infakkan. Itu harta yang sebenarnya. Harta yang ada sama kita sekarang ini di tangan kita, itu belum tentu menjadi rezeki kita kalau tidak kita infakkan di jalan Allah SWT. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, maka ini pembahasan ayat yang ke-37 ya, 38 dan 39 tentang sifat ya. Di ayat yang ke-37 Allah SWT menjelaskan kepada kita akan buruknya sifat orang yang bakhil dan orang-orang yang ria ya, orang-orang yang bakhil dan menyuruh manusia untuk bakhil. Ini adalah sifat yang tercela. Kemudian ayat yang ke-38, buruknya sifat ria ya. Ini mulai penyakit ya, Allah sebutkan sifat bakhil, penyakit yang berbahaya. Yang lebih berbahaya lagi yaitu ria.
karena ini adalah syirik kecil. Kemudian Allah sebutkan dalam ayat 39, mestinya ya mereka beriman kepada Allah, yaitu orang yang bakhil, orang yang riya tadi, mereka mestinya beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan ikhlas. Ini adalah anjuran bagi kita agar kita berinfak di jalan Allah, agar kita membelanjakan harta kita ya di jalan Allah SWT dengan ikhlas. Dan tentunya dalam ayat sebelumnya, ayat 36 sudah dijelaskan, ketika kita berinfak siapa dulu yang kita harus bantu? Yang pertama orang tua. Orang yang paling dekat dengan kita itulah yang paling utama. Orang tua, saudara kita, baru setelah itu tetangga, karib kerabat, kemudian anak yatim, orang miskin dan seterusnya. Maka jangan lupa ketika kita berinfak, yang paling utama dan yang paling diutamakan adalah orang yang paling dekat dengan kita, orang tua, saudara, ya, karib kerabat, baru yang lainnya. Wallahu ta'ala alam, ya, ini pembahasan kita pada malam hari ini tentang sifat ya orang-orang yang diberikan oleh Allah SWT tahdzir atau agar kita menjauhi sifat itu, yaitu tadi sifat bakhil, riya, ya, ini adalah sifat yang tercela dan kita disuruh untuk menjauhkan diri dari sifat tersebut. Dan mudah-mudahan kita ya diberikan oleh Allah SWT hidayah dan taufik agar jauh dari sifat tersebut, ya, sifat bakhil, riya. Tapi sebaliknya mudah-mudahan kita diberikan sifat lawan dari bakhil, yaitu al-karam, ya, karim, yaitu dermawan, mudah atau ringan tangan bahasa kita. Kemudian ikhlas ya kepada Allah SWT dalam segala macam ibadah kita, baik dalam hal sedekah dan yang lainnya. Ya, wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.